Pernahkah kalian mendengar bahwa iblis tak selalu berwujud mengerikan? Kadang, ia hadir lewat semangkuk bubur panas di pagi hari. Di Jakarta, kota yang tak pernah tidur, ribuan orang mencari rezeki dari keringatnya sendiri. Tapi, ada yang memilih jalan lain. Jalan yang tak kasat mata, jalan yang penuh janji manis, dan berakhir dengan bau anyir kematian. Pesugihan, kata yang membuat sebagian orang bergidik, namun untuk sebagian lain, adalah kesempatan emas untuk meraih kekayaan instan. Tak peduli harus membayar dengan apa, bahkan nyawa. Dan yang paling menakutkan, pesugihan tak selalu datang dari tempat sunyi di gunung atau hutan. Ia bisa bersembunyi di tengah keramaian, dekat kita, dekat meja makan kita. Cerita kali ini berawal dari sebuah gerobak bubur ayam sederhana di pinggir jalan Jakarta. Setiap pagi, antrean selalu mengular. Orang-orang memuji rasanya, teksturnya, bahkan aroma kaldunya yang khas. Namun, di balik senyum ramah sang penjual, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah kalian bayangkan. Rahasia yang membuat bubur itu bukan sekadar sarapan. Inilah kisah pesugihan bubur ayam Pak Agus di Jakarta. Sebuah cerita yang akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum menyendok bubur panas. Di pinggir jalan Jakarta, kota yang katanya menjanjikan segalanya bagi mereka yang mau berusaha. Tapi buat sebagian orang, kota ini bukanlah surga, melainkan medan perang yang tak kenal ampun. Di sini, siapa yang lemah akan terinjak, siapa yang tak punya koneksi akan terpinggirkan, dan siapa yang tak tahan tekanan akan tenggelam pelan-pelan. Seperti batu yang dilempar ke dalam sumur tua, Pak Agus adalah salah satu dari ribuan orang yang datang ke ibu kota dengan membawa mimpi. Lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ia tumbuh di keluarga petani miskin yang setiap musim panen selalu berharap langit tidak murka. Ayahnya mengajarkan untuk bekerja keras, ibunya mengajarkan untuk tidak mengeluh. Tapi kerasnya kehidupan membuat pelajaran itu kadang terasa hanya sebagai penghiburan, bukan penyelamat. Ia merantau ke Jakarta ketika usianya baru menginjak 22 tahun. Modalnya hanya ijazah SMA, sedikit tabungan hasil menjual kambing warisan keluarga, dan doa restu orang tua. Awalnya, ia bekerja sebagai kuli bangunan. Pagi-pagi buta sudah harus memanggul semen, memotong besi, dan menerima teriakan mandor yang suaranya bisa mengalahkan deru mesin. Gajinya kecil, tapi cukup untuk sekadar mengirim uang ke kampung dan membayar kos di bilik sempit di belakang pasar. Tahun demi tahun berlalu, tapi nasib tak banyak berubah. Pekerjaan berganti-ganti, dari kuli bangunan, jadi tukang ojek, jadi penjaga malam, bahkan pernah mencoba peruntungan sebagai pedagang kaki lima. Namun, setiap kali usaha mulai tampak membaik, selalu saja ada badai yang datang menghantam dagangan sepi. Barang dicuri, atau kena gusur petugas, seakan ada tangan tak terlihat yang selalu mendorongnya kembali ke titik nol. Usia makin bertambah, dan Pak Agus mulai merasa dikejar waktu. Menikah di usia 30, ia dikaruniai 2 orang anak. Disinilah hidupnya berubah, bukan menjadi lebih mudah, tapi justru semakin berat. Anak pertamanya lahir dengan kondisi kesehatan lemah. Setiap bulan harus kontrol ke rumah sakit, dan biaya itu memakan hampir seluruh pendapatannya. Istrinya membantu sebisa mungkin, menjahit pakaian tetangga atau mencuci baju orang. Tapi uang tetap saja seperti pasir di genggaman, tak peduli seberapa keras mereka berusaha menggenggam. Ia selalu merembes keluar. Hutang mulai menumpuk. Pertama, dari warung dekat kos, lalu dari koperasi, kemudian dari rentenir yang setiap minggu datang menagih, sambil menggatuk getak meja dengan jari, seperti sedang menghitung sisa kesabaran. Ada malam-malam di mana Pak Agus hanya duduk di teras kos, memandangi lampu jalan yang redup, bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ini akan terus begini? Ia bukan malas, ia bukan bodoh, tapi rezeki seakan enggan singgah lama-lama di tangannya. Teman-temannya banyak yang sudah pulang kampung, memilih hidup sederhana di desa daripada mati pelen-pelen di kota. Tapi buat Pak Agus, pulang kampung berarti mengakui kekalahan. Ia tak mau pulang dengan tangan kosong, apalagi membawa anak istri yang akan jadi bahan gunjingan tetangga. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk mencoba peruntungan baru, berjualan bubur ayam. Awalnya ide itu terdengar masuk akal. Bubur ayam adalah makanan rakyat, murah, cepat disajikan,
dan selalu ada peminatnya. Ia meminjam uang dari saudaranya di kampung untuk membeli gerobak bekas. Gerobak itu catnya sudah mengelupas, rodanya berdecit setiap didorong. Tapi bagi Pak Agus, itu adalah tanda awal perjuangan baru. Ia belajar meracik bubur dari seorang kenalan, mencoba berbagai resep, mengganti bumbu, dan menakar ulang kuah kaldunya. Setiap malam ia mengaduk panci besar hingga larut, berharap besok laris dan bisa mengangsur hutang. Namun, kenyataan lagi-lagi tidak seperti yang diharapkan. Pelanggan yang datang hanya segelintir, kadang 1-2 porsi, kadang malah tidak ada. Sementara biaya beras, ayam, dan gas tetap jalan. Hari-hari sepi itu menggerogoti semangatnya. Ia mulai menghitung kalau terus seperti ini, 3 bulan saja cukup untuk menguburnya dalam lilitan hutang baru. Ia bisa merasakan dinginnya, kegagalan merayap di tulang punggungnya, dan seperti biasa, di saat-saat paling rapuh, godaan selalu datang. Suatu malam, ketika ia tengah membereskan gerobaknya, datang seorang pria yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Berpakaian sederhana tapi rapi, membawa senyum yang entah kenapa terasa lebih seperti lirikan licik. Pria itu memuji buburnya, lalu berkata dengan nada santai, "Kalau mau, saya bisa bikin bubur ini selalu penuh pembeli. Tak perlu promosi, tak perlu diskon. Orang akan datang dengan sendirinya, bahkan rela antre panjang." Pak Agus tertawa kecil, mengira itu hanya gurauan, tapi pria itu tetap menatapnya serius. "Semua ada caranya, Pak, tapi ya, ada harga yang harus dibayar. Tidak dengan uang, sesuatu yang lebih berharga dari itu." Kalimat itu terus terngiang di kepala Pak Agus malam itu. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba berpikir logis. Tapi, di satu sisi, ia teringat hutang, teringat anaknya yang butuh biaya berobat, teringat istrinya yang mulai terlihat letih, dan yang paling menakutkan bukanlah kemiskinan itu sendiri, tapi perasaan bahwa ia sudah mencoba segalanya, dan tetap saja kalah. Malam itu, Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya, dan di tengah kesunyian itu, Pak Agus mulai berpikir, mungkin, hanya mungkin, ada cara lain untuk bertahan di kota ini, cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hujan gerimis malam itu jatuh seperti jarum-jarum halus, membasahi jalanan Jakarta yang sudah sepi. Jam dinding di kamar kos menunjukkan hampir pukul 11 malam. Pak Agus baru saja menutup gerobaknya, lelah bercampur kecewa, karena lagi-lagi, hari itu hanya terjual 3 porsi bubur. Ia menuntun gerobaknya perlahan menuju gang sempit yang menjadi jalan pintas menuju tempat tinggalnya. Jalan itu sepi, hanya sesekali dilalui pengendara motor yang buru-buru pulang. Bau tanah basah bercampur aroma gorengan dari warung ujung gang membuatnya semakin sadar. Perutnya kosong sejak sore. Di tengah perjalanan, sebuah suara memanggilnya. "Pak Agus?" "Ya." Pak Agus berhenti. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, berdiri seorang pria berumur sekitar 50-an. Wajahnya bersih, rambutnya rapi tersisir ke belakang, dan di tangannya tergenggam payung hitam yang tampak mahal. Pak Agus yakin belum pernah melihatnya. "Iya, saya Agus. Bapak siapa ya?" tanyanya. "Hati-hati." Pria itu tersenyum tipis. Nama saya tidak penting, tapi saya tahu usaha bubur Bapak belum lancar ya." Pak Agus terdiam. Ia merasa heran, tapi juga sedikit waspada. "Kok bisa tahu?" Pria itu melangkah mendekat. "Jakarta ini kecil, Pak. Berita bisa menyebar lewat siapa saja. Dan saya selalu mencari orang-orang yang butuh bantuan, terutama bantuan yang Nada suaranya berat, namun setiap kata seolah mengalir halus, memancing rasa ingin tahu. Pak Agus merasa ada sesuatu yang aneh pria ini berbicara, seolah mereka sudah lama kenal, seolah ia tahu isi kepalanya. "Bantuan seperti apa maksudnya?" tanya Pak Agus, mencoba tetap tenang. "Bantuan untuk membuat dagangan Bapak laris-laris setiap hari. Orang akan antre bahkan sebelum gerobak Bapak dibuka. Semua akan memuji rasa bubur Bapak, membicarakannya, dan tak ada satupun yang akan pulang dengan kecewa. Bahkan, Bapak bisa naik haji hanya dari hasil berjualan bubur." Pak Agus tertawa kecil, mencoba menganggap ini hanya lelucon. Tapi, pria itu tetap serius, bahkan tajam. "Tapi, ada syaratnya," lanjut pria itu. "Syarat yang tidak bisa dibayar dengan uang." Pak Agus mulai merasa merinding. "Syarat apa?" Pria itu menghela napas,
lalu mendekatkan wajahnya. Yang saya minta hanyalah sedikit persembahan, tidak sering, hanya sesekali. Dan Bapak tidak perlu mencari sendiri, karena nanti yang akan datang kepada Bapak adalah mereka yang memang sudah waktunya pergi. Kata-kata itu seperti kabut dingin yang menyelimuti pikiran Pak Agus. Ia tidak sepenuhnya paham, tapi hatinya mulai gelisah. Maksudnya, nyawa manusia? Tanyanya setengah berbisik. Pria itu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Namun senyumnya justru membuat bulu kuduk Pak Agus berdiri. Bapak paham juga, tapi jangan khawatir. Mereka yang pergi bukan orang-orang yang Bapak kenal. Dan Bapak tidak perlu kotor tangan. Tugas Bapak hanya menyajikan bubur seperti biasa. Pak Agus mundur selangkah. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan itu. Pria itu tidak memaksa. Ia hanya mengangkat payungnya siala hendak pergi. Lalu berkata pelan, "Pikirkan saja Pak, waktu Bapak tidak banyak. Hutang, anak sakit, biaya hidup di kota, semua itu butuh jawaban. Kalau Bapak siap, saya akan datang lagi. Dan ingat, kesempatan ini hanya sekali datang. Setelah itu, pintu akan tertutup." Tanpa menunggu jawaban, pria itu berjalan menjauh. Langkahnya mantap, payungnya bergoyang pelan mengikuti irama gerimis. Pak Agus hanya berdiri terpaku, menatap punggungnya yang makin lama makin samar di kejauhan, hingga akhirnya menghilang di tikungan. Malam itu, Pak Agus pulang dengan kepala penuh suara-suara. Sebagian dari dirinya ingin melupakan kejadian itu, menganggapnya hanya pertemuan aneh di jalan. Tapi sebagian lainnya diam-diam merasa penasaran hari-hari berikutnya. Pria itu tak muncul. Namun setiap malam, ketika Pak Agus menghitung uang hasil jualannya yang tak pernah cukup, bayangan pria berpayung hitam itu kembali muncul di pikirannya. Kata-katanya terngiang jelas. Waktu Bapak tidak banyak, hingga suatu malam, ketika hujan turun lebih deras dari biasanya. Suara itu kembali terdengar dari belakang punggungnya. "Sudah siap, Pak Agus?" Hujan malam itu seperti tirai tebal yang menutup pandangan, menenggelamkan Jakarta dalam gemuruh dan percikan air. Pak Agus sudah setengah basah ketika pria berpayung hitam itu kembali berdiri di depannya. Sama seperti malam pertama mereka bertemu, senyum tipis, tatapan tajam, dan aura yang entah kenapa membuat udara di sekelilingnya terasa lebih dingin. "Sudah siap, Pak Agus?" tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan yang menembus suara hujan. Pak Agus tidak langsung menjawab. Kepalanya penuh keraguan, tapi di hatinya ada suara kecil yang terus berbisik, "Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" Hutang makin menumpuk. Anakmu butuh obat, istrimu lelah, kau sudah mencoba semua cara dan gagal. Dengan napas panjang ia akhirnya berkata, "Kalau saya setuju, apa yang harus saya lakukan?" Pria itu mengangguk pelan, seolah sudah memprediksi jawabannya. "Malam ini juga, ikut saya." Tanpa banyak tanya, Pak Agus mengikuti langkahnya. Mereka melewati gengan kecil, menyeberangi jalan raya yang basah, hingga sampai ke sebuah rumah tua di pinggir kota. Catnya mengelupas, jendela-jendelanya tertutup rapat, dan tak ada satupun tanda kehidupan dari luar. Pria itu mengetuk pintu 3 kali, dan pintu terbuka dengan sendirinya. Berderit pelan. Di dalam, udara terasa pengap, bercampur bau dupa yang pekat. Lampu temara menerangi sebuah ruangan dengan tikar anyaman di lantai. Di tengah ruangan ada sebuah meja kayu rendah. Di atasnya tersusun sesajen, kelapa, pisang raja, kembang 7 rupa, dan seekor ayam hitam yang masih hidup. Matanya tertutup kain merah. Pria berpayung itu mempersilakan Pak Agus duduk bersila di hadapan meja. Dari balik pintu samping muncul seorang lelaki tua kurus. Tubuhnya bungkuk, kulitnya keriput seperti kulit ular tua yang pernah dijemur terlalu lama. Matanya kecil tapi tajam, seperti sedang menilai isi hati orang yang ia pandang. "Ini orangnya?" tanya lelaki tua itu. Pria berpayung mengangguk. "Ya, dia butuh bantuan cepat." Lelaki tua itu menggeram pelan, lalu duduk di seberang Pak Agus. "Kau tahu syaratnya?" Pak Agus ragu, lalu berkata, "Persembahan, nyawa." Lelaki tua itu tersenyum miring. "Tepat sekali. Tapi jangan berpikir kau akan membunuh siapapun. Tidak. Kau hanya akan menjadi perantara. Mereka yang datang kepadamu nanti, sebagian tidak akan pulang.
jiwa mereka akan diambil sebagai ganti keberuntunganmu, dan kau tak boleh menolak siapapun yang datang. Mengerti? Pak Agus menelan ludah. Kalau saya menolak, suara lelaki tua itu menjadi dingin. Kalau kau menolak, semuanya akan diambil. Darimu, bukan hanya daganganmu, tapi keluargamu, bahkan nyawamu sendiri. Dan kalau kau melanggar aturan setelah perjanjian ini dibuat, kematianmu akan lebih buruk dari yang bisa kau bayangkan. Udara di ruangan itu seperti menegang. Lelaki tua itu lalu mengambil seekor ayam hitam, memegangnya erat, dan mulai membaca mantra dengan bahasa yang tak dimengerti Pak Agus. Ayam itu meronta sebentar, lalu tiba-tiba terdiam, matanya kosong dari bawah meja. Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan pekat berwarna hitam. Baunya amis bercampur anyir, membuat Pak Agus hampir muntah. "Minum seteguk," katanya singkat. Pak Agus memandang cairan itu. Hatinya berteriak untuk menolak, tapi gambaran anaknya di rumah, pucat karena sakit, membuat tangannya terangkat. Ayai meneguk, rasa pahit menusuk lidah, lalu panas menjalar ke tenggorokannya. Matanya berkunang-kunang, dan tiba-tiba ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan. Dalam gelap itu, ia mendengar bisikan-bisikan, suara-suara yang saling tumpang tindih, menawarkan kekayaan, kesehatan keluarga, dan hidup yang lebih mudah. Tapi di baliknya ada tawa-tawa kecil yang membuat darahnya berdesir. Ia mencoba membuka mata, dan samar-samar melihat sesuatu berdiri. Di hadapannya tinggi, kurus, berkulit kelam, matanya merah menyala seperti bara. Makhluk itu mengulurkan tangan yang panjang dan kurus, lalu menyentuh dada Pak Agus. Suara berat bergema di kepalanya. "Mulai hari ini, rezekimu akan deras. Tapi ingat, darah akan mengalir bersama buburmu." Pak Agus tersentak, matanya terbuka. Ia kembali berada di ruangan itu. Lelaki tua dan pria berpayung hitam menatapnya dengan tatapan puas. "Mulai besok, dorong gerobakmu ke tempat biasa," kata pria berpayung. "Jangan heran kalau orang-orang mulai mencari-cari buburmu. Dan jangan pernah bertanya, kenapa sebagian dari mereka tak pernah kau lihat lagi." Pak Agus hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu, ia baru saja melangkah masuk ke dunia yang tak bisa ia tinggalkan. Dunia di mana bubur ayam bukan sekadar sarapan, tapi juga jalan bagi sesuatu yang lapar, yang haus, dan yang kini mengikat dirinya selamanya. Pagi pertama setelah perjanjian itu terasa berbeda. Pak Agus mendorong gerobaknya ke tempat biasa, masih di bawah sinar mentari yang lembut. Ia tidak berharap banyak, sebagian dirinya masih menganggap kejadian malam itu seperti mimpi aneh yang terbawa dari kelelahan. Namun, begitu ia menaruh gerobaknya di pinggir jalan, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya mulai terlihat. Satu persatu orang datang, bahkan sebelum ia membuka tutup panci. "Pak, buburnya sudah bisa dipesan?" tanya seorang ibu muda dengan anaknya. Pak Agus mengangguk, setengah bingung. Ia mulai menyendok bubur, mengucurkan kuah kaldunya yang harum. Ibu itu tersenyum puas, lalu membayar tanpa menawar. Tak lama kemudian, dua orang tukang ojek berhenti, lalu memesan masing-masing 2 porsi untuk dibungkus dalam waktu 1 jam. Kursi plastik di depan gerobaknya sudah penuh. Orang-orang duduk sambil berbincang, memuji rasa bubur yang katanya beda dari bubur lain. Bahkan ada yang bertanya, apakah ia menggunakan bumbu khusus. Pak Agus hanya tersenyum dan berkata, "Bumbu rahasia keluarga." Ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Hari itu, buburnya habis sebelum jam 9 pagi. Biasanya, sampai jam 11 pun masih tersisa setengah panci. Saat menghitung uang, tangannya sedikit gemetar, jumlahnya hampir 3 kali lipat dari hari biasanya. Keesokan harinya, kejadian itu terulang. Pelanggan malah bertambah. Ada yang datang dari jauh hanya untuk mencoba. Bahkan seorang pria bersetelan rapi yang sepertinya bukan tipe pembeli bubur kaki 5 turun dari mobilnya dan memesan 2 porsi. Ia makan di tempat, lalu memberi tip yang cukup besar. Minggu demi minggu berlalu, dan usaha bubur Pak Agus semakin ramai. Antrian mengular setiap pagi. Kadang ia harus menolak pelanggan karena buburnya habis terlalu cepat. Uang hasil jualan ia sisihkan untuk membayar hutang, membeli peralatan baru, dan memperbaiki gerobak. Namun, di tengah semua keberhasilan itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa aneh. Ia tidak bisa mengabaikannya, meski berusaha keras untuk tidak peduli. Kadang,
Ia memperhatikan bahwa beberapa pelanggan memiliki wajah yang pucat, mata sayu, dan gerak tubuh lambat, seolah sedang sakit parah. Tapi anehnya, mereka makan dengan lahap. Bahkan kadang tersenyum puas seperti menemukan sesuatu yang mereka cari. Lalu, ada pelanggan yang ia lihat hanya sekali dan tidak pernah kembali. Awalnya ia mengira mereka hanya kebetulan lewat. Tapi, ketika jumlahnya mulai banyak, pikirannya mulai resah. Pernah, seorang bapak tua memakan buburnya sambil menatap kosong ke kejauhan. Setelah membayar, ia berjalan pergi pelan, menyeberang jalan, dan lenyap di balik kerumunan. Anehnya, meski jalan itu lurus, Pak Agus tidak pernah melihat kemana bapak itu pergi. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar dari pelanggan lain, bahwa di daerah sekitar situ, ada orang yang ditemukan meninggal mendadak. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Pak Agus mencoba menghibur diri. Itu hanya kebetulan, tapi kata-kata pria berpayung hitam malam itu kembali terngiang. Sebagian dari mereka tidak akan pulang. Meski begitu, setiap kali ia mengaduk bubur di pagi hari, wangi kaldunya semakin kuat, seolah memanggil orang dari kejauhan. Dan entah bagaimana, rasa buburnya semakin nikmat. Ia tahu, itu bukan karena ia yang semakin pandai memasak. Ada sesuatu yang ikut bekerja di dalam panci. Itu sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu ada. Suatu pagi, ketika ia sedang sibuk melayani pembeli, ia melihat dari sudut mata di ujung antrian pria berpayung hitam itu berdiri. Tidak membawa payung kali ini, hanya berdiri dengan senyum yang sama seperti malam pertama mereka bertemu. Pak Agus terpaku sesaat, tapi ketika ia mengalihkan pandangan untuk memastikan, pria itu sudah menghilang. Hanya tersisa rasa dingin yang merayap di punggungnya. Hari-hari terus berjalan, hutang-hutangnya lunas, anaknya bisa berobat rutin, istrinya mulai tersenyum lagi. Tapi di balik semua itu, Pak Agus mulai mengerti satu hal. Setiap mangkuk bubur yang ia sajikan, entah kepada siapa, bisa saja menjadi tiket terakhir bagi seseorang di dunia ini. Dan ia sadar, jalan yang sudah ia pilih tidak punya pintu keluar. Yang ada hanya maju, sambil berharap ia tidak menjadi korban dari perjanjiannya sendiri. Awalnya, semua berjalan mulus. Bubur ayam Pak Agus semakin terkenal, pelanggan semakin ramai, dan setiap pagi ia seperti melihat uang mengalir begitu saja ke tangannya. Tapi perlahan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai merayap di balik kesibukan itu. Hari-hari pertama, ia hanya menganggapnya hal kecil mungkin karena terlalu lelah. Tapi semakin lama, tanda-tanda itu menjadi terlalu jelas untuk diabaikan. Yang pertama, aroma bubur. Wangi kaldunya memang selalu mengundang selera. Tapi kadang-kadang, di tengah harum gurih itu, muncul bau lain. Bau yang samar namun menusuk anyir, seperti darah segar bercampur amis besi. Bau itu hanya muncul sesaat, lalu hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Anehnya, setiap kali bau itu datang, pelanggan yang sedang makan justru terlihat lebih lahap, menyendok bubur dengan cepat, bahkan menghabiskan hingga tetes terakhir. Kemudian, warna bubur. Sekilas, bubur ayamnya sama seperti biasa, putih, lembut, dengan kuah kuning yang kental. Tapi ada momen-momen tertentu, di bawah cahaya tertentu, ia melihat warna itu berubah, sedikit lebih gelap, seperti ada kilau merah samar di antara butiran bubur. Ia pernah mencoba mengaduk cepat untuk memastikan, dan kilau itu hilang. Tapi anehnya, saat ia berhenti mengaduk, kilau itu kembali, hanya terlihat jika ia memperhatikannya lama-lama. Lalu, ada hal lain yang membuat bulu kuduknya berdiri. Beberapa kali, ketika ia menyendok bubur ke mangkuk, ia merasa sendoknya berat, seperti tersangkut sesuatu. Namun ketika ia melihat ke dalam panci, tidak ada apa-apa, hanya bubur yang mendidih pelan. Pernah sekali, ia merasa ujung sendoknya menyentuh sesuatu yang kenyal, seperti daging mentah. Saat ia mencoba mengambilnya, bubur itu langsung seperti menelan kembali benda tersebut, meninggalkan permukaan yang rata seperti semula. Pak Agus mulai merasa tidak tenang. Tapi setiap kali ia mencoba berpikir untuk menghentikan semua ini, wajah anaknya terbayang sehat, tersenyum, dan sudah jarang sakit sejak usahanya maju. Istrinya pun tak lagi mengeluh soal uang belanja. Semua terlihat membaik seadaknya di permukaan. Hingga suatu pagi, seorang pelanggan, tetap seorang pedagang sayur yang biasanya cerewet,
dan banyak bercanda datang seperti biasa. Tapi kali ini wajahnya pucat, matanya sayu, dan langkahnya berat. Ia duduk tanpa bicara, memesan bubur, lalu memakannya pelan-pelan. Pak Agus memperhatikan. Sendok itu bergetar di tangannya, tapi mulutnya tetap memasukkan bubur sampai habis. Setelah membayar, ia berdiri, menatap Pak Agus sebentar dengan mata kosong, lalu berjalan pergi. Keesokan harinya, kabar beredar bahwa pedagang sayur itu meninggal di rumahnya diduga karena penyakit lama. Tidak ada yang mencurigakan, setidaknya bagi warga, tapi bagi Pak Agus, ia tahu itu bukan kebetulan. Sejak itu, setiap kali buburnya terjual ke orang-orang dengan wajah pucat atau tatapan kosong, ia merasa dadanya mengencang. Karena hampir selalu, beberapa hari kemudian, kabar kematian akan sampai ke telinganya. Ada pula kejadian yang membuatnya hampir membuang panci bubur itu. Suatu pagi, ketika sedang melayani pelanggan, seorang anak kecil tiba-tiba berteriak sambil menunjuk panci. "Ibu, ada orang di dalam bubur!" Semua orang menoleh, tapi ketika mereka melihat, hanya ada bubur yang menggelegak pelan. Anak itu terus menunjuk, menangis, dan mengatakan bahwa ia melihat wajah seseorang menatap dari dalam panci, tersenyum lebar. Ibunya buru-buru menariknya pergi sambil minta maaf. Malamnya, Pak Agus bermimpi aneh. Ia berada di depan pancinya yang penuh bubur, tapi bubur itu berputar seperti pusaran air. Dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat, meraih keluar, mencoba memegangnya. Di antara tangan-tangan itu, ada wajah-wajah yang ia kenal, wajah pelanggan yang pernah makan di gerobaknya, yang kemudian meninggal. Mereka menatapnya dengan mata kosong, tapi bibir mereka bergerak mengucapkan kata yang sama. "Terima kasih." Ayah terbangun dengan keringat dingin membasahi punggung, napas tersengal, dan rasa pahit di mulutnya. Sejak itu, ia semakin yakin bubur itu bukan lagi makanan biasa. Ia adalah wadah, sebuah gerbang untuk sesuatu yang lapar. Dan selama ia terus menyajikannya, gerbang itu akan tetap terbuka, menerima siapa saja yang datang, tanpa pandang bulu. Tapi meski ketakutan itu terus menghantui, ia tidak bisa berhenti. Karena di balik semua kengerian itu, ada satu kenyataan pahit yang ia sadari. Selama panci itu masih terisi, hidupnya tetap berjalan. Sejak kabar kematian pedagang sayur itu, hati Pak Agus tidak pernah benar-benar tenang. Tapi ia mencoba meyakinkan diri mungkin itu hanya kebetulan. Sayangnya, keyakinan itu runtuh sedikit demi sedikit. Kematian berikutnya datang tak lama kemudian. Seorang ibu muda yang sering membeli buburnya setiap pagi untuk anaknya ditemukan meninggal di rumah, katanya karena demam tinggi. Anehnya, anaknya sehat-sehat saja. Beberapa hari setelah pemakaman, Pak Agus melihat anak itu duduk di pinggir jalan, menatapnya lama, lalu berlari pergi tanpa sepatah kata pun. Ada sorot mata aneh di wajah bocah. Itu bukan sedih, tapi seolah marah. Dari situ, satu demi satu orang yang pernah ia layani mulai menghilang. Ada yang meninggal mendadak, ada yang jatuh sakit parah dan tak pernah muncul lagi di warungnya. Setiap kali mendengar kabar itu, rasa bersalah di dadanya seperti batu yang semakin berat. Tapi bersamaan dengan itu, usahanya justru semakin ramai. Orang-orang bahkan rela antre panjang demi bubur ayamnya. Namun yang membuatnya benar-benar goyah adalah ketika korban berikutnya bukan orang jauh, tapi orang yang ia kenal baik, Pak Rahmat, tetangganya sendiri. Pak Rahmat adalah pria ramah, suka membantu, dan sering meminjamkan gerobaknya saat Pak Agus baru mulai berjualan dulu. Ia juga salah satu pelanggan setia yang selalu memesan bubur tanpa ayam, katanya karena kolesterol. Suatu pagi, seperti biasa, Pak Rahmat datang, tapi kali ini wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya. Pak Agus sempat menanyakan kabar, tapi ia hanya tersenyum tipis dan bilang, "Lagi gak enak badan, Gus, tapi kangen bubur kamu." Ia duduk, makan pelan, lalu pulang. Malamnya, kabar duka menyebar. Pak Rahmat meninggal dalam tidurnya. Kabar itu menghantam Pak Agus seperti palu. Ia duduk di teras rumahnya semalaman, menatap kosong ke jalan. Dalam kepalanya, bayangan wajah Pak Rahmat saat terakhir makan terus berulang, seolah menjadi potongan film yang tak mau berhenti. Ia ingin berhenti berjualan, ingin membuang panci. Itu kesonggai. Tapi malam itu, ia bermimpi lagi. Kali ini, ia berada di sebuah ruangan gelap, hanya diterangi cahaya merah samar. Di tengah ruangan,
Panci buburnya mendidih, tapi isinya bukan bubur melainkan cairan kental berwarna merah tua. Dari permukaan cairan itu, muncul wajah Pak Rahmat, tersenyum, tapi matanya kosong. "Terima kasih Gus, buburmu enak sekali." Suaranya menggema, membuat dada Pak Agus terasa sesak. Ia terbangun dengan napas tersengal, jantung berdegup kencang, dan aroma anyir samar tercium di dalam kamar. Meski tidak ada apa-apa di sana, belum sempat ia pulih dari kematian Pak Rahmat. Korban berikutnya datang dan kali ini lebih dekat lagi. Istrinya Siti mulai sering mengeluh pusing, tubuhnya lemas, dan wajahnya pucat. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan atau kurang makan. Tapi suatu pagi, Siti jatuh pingsan di dapur. Pak Agus panik, membawanya ke puskesmas. Dokter memeriksa dan berkata bahwa hasil tesnya normal. Tidak ada tanda penyakit berat, mungkin kecapekan saja. Begitu kata mereka. Tapi di mata Pak Agus, ia melihat tanda-tanda yang sama seperti para pelanggan yang telah tiada mata yang mulai kosong, napas yang berat, dan kulit yang semakin dingin. Saat itu, ketakutan yang ia pendam berubah menjadi teror nyata. Ia sadar, lingkar kematian itu mulai merayap ke keluarganya sendiri. Beberapa malam setelah Siti jatuh sakit, Pak Agus terbangun di tengah malam. Ia melihat istrinya duduk di tepi ranjang, membelakanginya. Rambutnya tergerai menutupi wajah. "Siti," panggilnya pelan. Perlahan, Siti menoleh. Matanya hitam pekat tanpa putih. Bibirnya bergerak membentuk senyum yang bukan milik istrinya. Suaranya terdengar jauh, berlapis-lapis. "Giliran kita, Gus." Pak Agus terlonjak dan menyadari ia sedang duduk sendiri di ranjang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Siti masih tidur di sampingnya. Wajahnya tenang, tapi di bibirnya ada noda kuning seperti sisa kuah bubur. Esoknya, ia memutuskan untuk mengurangi porsi jualan, berharap itu bisa menghentikan rantai kematian ini. Tapi anehnya, panci bubur itu selalu penuh setiap pagi, seolah ada tangan tak kasat mata yang mengisinya kembali. Kini, setiap kali ia berdiri di depan gerobaknya, ia merasa bukan lagi pemilik usahanya. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mengendalikan segalanya. Dan satu-satunya yang ia tahu, korban berikutnya mungkin sudah ditentukan. Malam itu, hujan turun deras sejak maghrib. Angin berembus kencang, membuat daun-daun pisang di belakang rumah berderik seperti ada yang berbisik. Pak Agus duduk di ruang tengah, menatap panci bubur yang ia letakkan di sudut ruangan. Entah kenapa, ia merasa panci itu berdenyut pelan, seperti jantung makhluk hidup. Biasanya, ia tidak berjualan saat hujan deras. Tapi malam itu, entah dorongan dari mana, ia terdorong untuk membuka gerobaknya. Seolah ada suara lembut di telinganya yang berkata, "Buka saja, Gus, akan ada yang datang." Akhirnya, ia menuruti suara itu. Gerobak didorong ke pinggir jalan. Di bawah lampu jalan yang temaram, air hujan menetes dari atap seng, menciptakan irama monoton yang menekan. Hampir 1 jam, tak ada satupun pembeli lewat. Jalanan sepi. Sampai tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat seseorang berjalan perlahan mendekat. Langkahnya teratur, tapi tidak terburu-buru. Orang itu mengenakan jas hujan hitam panjang, menutupi seluruh tubuhnya. Wajahnya tersembunyi di balik tudung yang menunduk. Saat orang itu tiba di depan gerobak, ia berhenti. Suaranya datar, hampir seperti bisikan. "Bubur 1. Jangan ayam, jangan daun bawang, cukup buburnya saja." Pak Agus menelan ludah. Aida, sesuatu pada suara itu seperti pernah ia dengar, tapi tak bisa diingat dari mana. Ia menuangkan bubur ke mangkuk, tangannya sedikit gemetar. Saat ia menyerahkan mangkuk itu, orang itu mengangkat wajah sedikit, hanya sedikit. Cukup untuk menampakkan kulit yang pucat, kebuah-buahan dan bibir yang kering pecah-pecah. Ia mengambil bubur itu dengan tangan yang kurus. Jarinya panjang-panjang seperti tulang tanpa daging. Tidak ada percakapan, hanya tatapan singkat. Lalu ia duduk di bangku kecil di dekat gerobak dan mulai makan. Setiap sendok bubur yang masuk ke mulutnya terdengar terlalu jelas, seperti suara sesuatu yang mengunyah di dalam gua kosong. Pak Agus merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi matanya selalu tertarik kembali pada gerakan tangan orang itu. Hanya butuh beberapa menit, bubur itu habis. Orang itu berdiri, menatap Pak Agus lama sekali, lalu berkata pelan, "Enak,
Seperti dulu, Pak Agus tertegun. Maksudnya, tapi belum sempat ia bertanya lebih lanjut, orang itu berjalan menjauh. Langkahnya tetap sama pelan dan teratur, hingga akhirnya menghilang di tikungan. Namun ada hal yang membuat dada Pak Agus serasa diremas. Tanah basah di sekitar bangku tempat orang itu duduk tidak meninggalkan jejak kaki sama sekali. Keesokan paginya, rasa penasaran membawanya mencari tahu. Ia pergi ke warung kopi dekat pasar dan mencoba menceritakan sosok itu pada beberapa orang. Salah satu orang tua yang duduk di sudut warung tiba-tiba terdiam, lalu bertanya, "Jas hujan hitam, jalannya pelan, tangan kurus. Kau bercanda, Gus? Orang itu sudah meninggal 3 bulan lalu." Pak Agus terdiam. Nama yang disebut orang tua itu memang familiar, itu nama pelanggan setianya dulu yang meninggal secara misterius. Malam berikutnya, ia bertekad tidak keluar. Tapi tepat pukul 9, hujan turun lagi, dan suara itu kembali membisik di telinganya. "Buk Agus, akan ada yang datang." Dan benar saja, kali ini bukan hanya satu orang. Dari Kayohan, ia melihat 3 sosok berjalan bersisian. Semua memakai jas hujan hitam. Semua menunduk. Semua melangkah dengan irama yang sama. Dan ia tahu, mereka adalah wajah-wajah yang dulu pernah makan buburnya dan kini telah tiada. Pak Agus merasa kakinya berat, tubuhnya kaku. Hatinya berteriak ingin lari. Tapi entah kenapa, tangannya sudah menyiapkan mangkuk-mangkuk bubur, menunggu mereka duduk. Di tengah denting hujan, ia sadar satu hal, ia tidak lagi berjualan untuk manusia. Kabar tentang gerobak bubur Pak Agus mulai menjadi buah bibir di kampung. Awalnya hanya gosip kecil yang beredar di warung kopi dan obrolan pos ronda tentang betapa usahanya makin ramai meski jam jualan sering aneh, dan tentang wajah-wajah pelanggan yang terlihat asing. Namun semua berubah setelah sebuah kejadian. Suatu pagi, warga menemukan sandal bekas di dekat tempat Pak Agus biasa mangkal. Sandal itu milik seorang pemuda kampung sebelah yang sejak malam sebelumnya tak pernah pulang. Polisi sempat dilibatkan, tapi tak ada jejak lain yang bisa ditemukan. Pagi itu, gerobak Pak Agus juga tidak terlihat di tempat biasanya. Deses-deses mulai liar. Ada yang bilang Pak Agus punya ilmu penglaris dari dukun. Ada pula yang mengaitkan dengan pesugihan yang meminta tumbal manusia. Beberapa warga yang penasaran akhirnya sepakat untuk mengawasi gerobaknya. Mereka membentuk kelompok kecil 3. Orang diantaranya adalah anak muda yang terkenal nekat. Mereka mengatur rencana untuk mengikuti Pak Agus secara dayam-dayam saat ia berjualan. Malam yang ditunggu pun tiba. Kebetulan hujan turun lagi, dan seperti biasanya, Pak Agus mendorong gerobaknya ke lokasi biasa. Dari Kayohan, para warga mengikuti. Berusaha tak terlihat, mereka mengamati dari balik pohon dan bangunan kosong. Awalnya tak ada yang aneh. Pak Agus hanya berdiri di balik gerobak, menunggu pembeli. Tapi sekitar pukul 9 lewat, mereka mulai melihat sesuatu. Dari arah yang berlawanan, sosok-sosok berpakaian jas hujan hitam mulai bermunculan. Mereka berjalan tanpa suara, tanpa bercakap-cakap, yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu dari warga yang mengintai berseru pelan, Itu kan Pak Tarman." Padahal mereka semua tahu Pak Tarman sudah meninggal 2 bulan lalu. Sosok itu menghampiri gerobak, duduk, dan menerima semangkuk bubur dari Pak Agus. Tidak ada uang yang berpindah tangan. Tak lama kemudian, sosok itu pergi, diikuti oleh yang lain. Dan seperti malam-malam sebelumnya, tanah basah tidak menyimpan jejak kaki mereka. Para warga yang mengintai saling pandang. Ada yang ingin langsung menegur Pak Agus, tapi yang lain menahan. Mereka memilih menunggu momen yang tepat. Keesokan harinya, mereka mulai bertanya ke orang-orang sekitar tentang siapa saja yang terlihat di gerobak bubur semalam. Beberapa nama yang disebut adalah orang-orang yang seharusnya sudah mati. Ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang hilang dan tak ditemukan. Semakin banyak kesaksian yang terkumpul, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Apalagi setelah seorang warga tua mengingat sebuah cerita lama tentang pesugihan bubur di kota lain, di mana penjualnya memberi makan bukan hanya manusia, tapi juga yang bukan manusia, demi kekayaan dan kelancaran usaha. Akhirnya, sekelompok warga berani datang langsung ke rumah Pak Agus malam-malam. Mereka mengetuk pintu, memanggil namanya. Tidak ada jawaban.
Saat salah satu dari mereka mengintip lewat celah jendela, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di tengah ruang tamu, panci besar berisi bubur mendidih. Tapi yang mengaduk panci itu bukan tangan Pak Agus, melainkan tangan hitam kurus dengan jari yang terlalu panjang untuk manusia. Tak ada yang berani mengetuk lagi. Mereka mundur pelan-pelan, menyadari bahwa apapun yang sedang terjadi di rumah itu sudah melampaui batas dunia manusia. Desas-desus itu akhirnya berubah menjadi keyakinan saat malam yang disebat sebagai malam penentuan tiba. Menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, pesugihan memiliki hari-hari tertentu di mana tumbal harus diserahkan. Dan sialnya, malam itu bertepatan dengan bulan gelap tanpa sinar rembulan. Sebuah waktu yang konon disukai makhluk penunggu perjanjian. Sejak sore, rumah Pak Agus tampak sepi. Tak seperti biasanya, gerobaknya tak keluar. Padahal malam minggu biasanya adalah waktu paling ramai. Warga yang penasaran berkumpul di sudut gang, mengatur rencana. Mereka tak ingin lagi hanya mengintai dari jauh. Kali ini, mereka ingin tahu dengan mata kepala sendiri. Menjelang tengah malam, dari celah pagar, mereka melihat Pak Agus keluar rumah, membawa sesuatu yang ditutupi kain hitam besar. Ia berjalan pelan, menoleh kiri kanan seperti memastikan tak ada yang melihat. Di belakangnya, panci besar yang biasa dipakai memasak bubur dibawa di atas sebuah gerobak kecil. Warga mengikuti diam-diam. Jejak langkahnya membawa mereka ke sebuah tanah kosong di ujung kampung yang sudah lama dianggap angker karena tak ada satupun yang mau membangun di situ. Pohon beringin tua berdiri di tengah, akarnya menjuntai seperti lengan raksasa yang siap meraih mangsa. Di bawah pohon itulah Pak Agus. Ia menurunkan panci besar, lalu membuka kain hitam yang dibawanya. Dari dalamnya terlihat sebuah kepala kambing hitam, matanya masih terbuka, tapi tatapannya kosong. Ia meletakkannya di atas tanah, di depan panci bubur. Suara yang terdengar setelah itu membuat darah para pengintai membeku. Pak Agus mulai melafalkan mantra. Suaranya berat dan terputus-putus, seperti keluar dari tenggorokan yang bukan miliknya. Bau amis menyengat udara. Dari arah gelap di balik pepohonan, terdengar langkah kaki. Banyak sekali makhluk-makhluk itu mulai bermunculan. Sebagian menyerupai manusia, tapi tubuhnya pucat dan matanya kosong. Sebagian lagi adalah bayangan gelap dengan bentuk tak jelas. Mereka mengitari Pak Agus, tapi tak menyentuhnya. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam panci, bubur yang semula berwarna pucat mulai berubah. Ada cairan merah pekat yang muncul di permukaan, seolah bubur itu menyerap darah dari entah mana. Pak Agus mengambil sendok besar, mengaduk perlahan, lalu mulai menyuapi makhluk-makhluk itu satu persatu. Tidak ada uang yang berpindah tangan. Tidak ada kata terucap selain suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan dari perut bumi. Namun puncaknya adalah saat satu sosok berukuran jauh lebih besar muncul. Tingginya hampir 2 kali manusia. Kulitnya gelap berkilat seperti terbakar, dan matanya merah menyala. Sosok itu tidak makan, hanya menatap Pak Agus dengan tatapan penuh tuntutan. Saat itulah Pak Agus mengeluarkan sesuatu dari karung kecil di dekatnya. Sepasang tangan manusia yang terikat. Warga yang mengintai saling pandang dalam ketakutan. Mereka mengenali tangan itu dari gelang kain merah yang melingkari pergelangan gelang milik seorang remaja yang hilang 2 minggu lalu. Dengan tangan gemetar, Pak Agus menyerahkan tumbal itu pada sosok tinggi itu. Makhluk itu mengangkatnya, lalu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Mantra berakhir. Para makhluk perlahan menghilang, dan bubur dalam panci kembali berwarna normal. Tapi warga yang menyaksikan malam itu tahu apa yang mereka lihat bukan sekadar ilusi. Ini adalah perjanjian gelap yang memakan nyawa manusia sebagai harganya. Sejak saat itu, tak ada satupun dari mereka yang bisa memandang semangkuk bubur dengan cara yang sama lagi. Sejak malam pengungkapan ritual itu, ketenangan kampung lenyap seperti tersapu badai. Warga yang menyaksikan langsung kejadian di bawah pohon beringin, sebagian jatuh sakit, sebagian lagi tidak berani tidur sendiri. Tapi satu hal pasti mereka sepakat, perbuatan Pak Agus tidak boleh dibiarkan. Rapat darurat diadakan keesokan paginya. Tidak semua warga berani terlibat. Ada yang takut, ada yang pura-pura tidak tahu. Namun kelompok kecil yang benar-benar menyaksikan kejadian itu
memutuskan untuk bertindak. Mereka tak ingin korban berikutnya jatuh hanya demi perut lapar pesugihan. Malam berikutnya, mereka bersiap. Sejumlah pria membawa bambu, batu, dan minyak tanah. Rencana mereka sederhana, menghentikan ritual itu dengan cara apapun. Mereka tahu malam ini adalah malam terakhir dalam siklus pesugihan bulanan. Artinya, Pak Agus akan kembali melakukan penyerahan tumbal menjelang tengah malam. Seperti dugaan mereka, pintu rumah Pak Agus terbuka. Gerakannya sama seperti sebelumnya, membawa panci bubur, kain hitam, dan karung misterius. Warga yang bersembunyi mengikuti dalam diam sampai ke tanah kosong tempat ritual biasanya dilakukan. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Angin yang berhembus sangat dingin, seakan menusuk tulang. Pohon beringin tampak lebih kelam, dan suara-suara aneh terdengar bahkan sebelum Pak Agus memulai mantranya. Pak Agus mulai membongkar isi kain hitamnya. Kali ini, yang keluar bukan kepala kambing, tapi kepala manusia. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan bibirnya membeku dalam lengkungan mengerikan. Warga yang melihat hampir berteriak, tapi menahan napas. Mereka tahu, jika ingin menghentikan ini, saatnya adalah sekarang. Begitu mantra dimulai, para warga menyerbu keluar dari persembunyian. Mereka berteriak, mengayunkan bambu, dan melempar batu ke arah Pak Agus. Lelaki itu terkejut, tapi tidak panik. Senyum tipis muncul di wajahnya, seperti seseorang yang sudah memperkirakan hal ini. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Dari balik bayangan pohon, makhluk-makhluk pesugihan bermunculan lebih cepat daripada sebelumnya. Mereka menyerang, bukan hanya melindungi Pak Agus, tapi juga mengincar nyawa para warga. Pertarungan singkat tapi brutal terjadi. Beberapa warga jatuh. Tubuh mereka kaku seperti disedot hidup-hidup. Seorang pria berhasil menumpahkan minyak tanah ke panci bubur, lalu melempar obor. Api menyala tinggi, memercik ke segala arah. Teriakan Pak Agus menggema, bukan teriakan manusia biasa, tapi suara parau bercampur raungan binatang. Kulitnya mulai melepuh, namun matanya masih merah menyala. Dari tubuhnya, bayangan besar keluar, sosok makhluk tinggi yang pernah mereka lihat sebelumnya. Bedanya, kali ini makhluk itu tampak marah. Makhluk itu memegang Pak Agus seperti boneka, lalu mencabik tubuhnya menjadi potenggan-potenggan yang jatuh ke tanah, lenyap seperti debu. Api dari panci bubur merambat ke akar beringin, dan suara-suara mengerikan memenuhi udara. Makhluk-makhluk itu melolong sebelum satu persatu menghilang, seolah dihisap ke dalam bumi. Ketika api padam, tanah kosong itu menjadi hening. Panci bubur meleleh setengah, dan di sekitarnya hanya tersisa abu hitam. Tidak ada jejak tubuh Pak Agus. Sejak malam itu, gerobak bubur ayam di ujung gang tak pernah muncul lagi. Rumah Pak Agus terkunci rapat, namun beberapa warga bersumpah masih mencium aroma bubur setiap kali lewat di depannya. Lebih menyeramkan lagi, sesekali terlihat sosok lelaki tua berwajah mirip Pak Agus, berdiri di teras rumah, memandangi jalan, seolah menunggu pelanggan. Dan di setiap mimpi buruk warga yang pernah menyaksikan kejadian itu, ada satu hal yang selalu sama: mangkuk bubur panas dengan cairan merah pekat di permukaannya, dan suara yang berbisik pelan, "Sudah waktunya makan." Dan begitulah kisah pesugihan bubur ayam Pak Agus di Jakarta, yang meninggalkan jejak kengerian sampai hari ini. Entah benar atau hanya cerita yang dilebih-lebihkan, yang jelas di dunia ini ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar hanya demi kekayaan. Kalau kalian suka kisah-kisah seperti ini tentang misteri, pesugihan, dan rahasia gelap di balik kehidupan sehari-hari, jangan lupa terus ikuti channel ini. Karena di sini setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diingat agar kalian tidak pernah melakukan kesalahan yang sama. Hati-hati saat melangkah di malam hari. Siapa tahu ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan, membawa mangkuk bubur panas untuk kalian.